Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazila Nelvianda dengan NIM 211404039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester rancangan pembelajaran matematika. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini pembahasan yang akan saya paparkan itu, yang pertama itu mengenai silabus, yang kedua rancangan pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang ketiga modul ajar, yang keempat program remedial, yang kelima program pengayaan, dan yang keenam program olimpiade. Yang pertama, langsung saja kita masuki kepada silabus, di mana di sini saya akan membahas mengenai pengertian silabus, komponen silabus, serta contoh silabus. Memasuki yang pertama, yaitu pengertian silabus. Silabus adalah suatu perangkat, rencana, dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian yang mana disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Tujuan dari silabus ini adalah untuk mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun berbagai rencana pembelajaran secara profesional yang sistematis dan berdaya guna. Kemudian yang kedua adalah komponen dari silabus. Nah, komponen dari silabus ini ada 9. Yang pertama, ada identitas, di mana identitas ini memuat seperti satuan pendidikan, kelas, semester, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kompetensi inti atau KI. Yang ketiga ada kompetensi dasar atau KD. Yang keempat ada materi pokok. Yang kelima ada indikator. Yang keenam ada alokasi waktu. Yang ketujuh ada kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan ada sumber belajar. Dan yang terakhir ada penilaian. Di mana dalam penilaian ini dia itu ada 3, yaitu teknik penilaian, bentuk penilaian, serta contohnya. Langsung saja kita masuki kepada contoh dari silabus yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat contoh dari silabus, di mana identitasnya ini ada MTSN 2 Kota Pariaman, kemudian mata pelajaran saya buat dari semester 1 dan 2. Kelasnya kelas 8 tahun ajaran 2023-2024. Kemudian kompetensi intinya yang telah diberikan oleh pemerintah, yaitu KI 1 sampai KI 4-nya dibuat. Kemudian pada tabel ini ada kompetensi dasar, kemudian materi pokoknya pola bilangan, indikatornya dari KD ini kita buat indikatornya, yaitu indikator 3.1.1. Itu memberikan contoh pola keteraturan di alam. Kemudian alokasi waktunya yaitu 4 kali 40 menit. Karena dalam satu pertemuan itu saya menetapkan untuk 4 JP, di mana pada satu JP-nya itu 40 menit. Kemudian di kegiatan pembelajarannya itu ada pendahuluan, yang mana ada di pendahuluan itu ada orientasi, apersepsi, dan motivasi. Kemudian ada kegiatan intinya, kegiatan inti, lalu ada penutupnya. Sumber belajar. Kemudian selanjutnya yaitu pada bagian sumber belajar. Di sini saya meletakkan ada 6 sumber belajar yang telah saya dapatkan. Kemudian penilaian, di mana penilaian ini kan terbagi 3, yaitu penilaian teknik, bentuk, dan contoh. Di sini kalau untuk KD 3.1, teknik penilaiannya itu teknik tes tertulis, di mana bentuknya itu bentuk uraian. Dan contohnya itu saya membuat penilaiannya seperti tentukan 2 suku yang hilang pada barisan berikut ini, yaitu barisan 2, 5,
titik-titik 12 titik-titik 31 dan 50. Kemudian ini semuanya dibuat sampai KD kita yang terakhir dari semester 1 dan semester 2-nya. Kemudian tak lupa juga untuk meletakkan pengesahan seperti mengetahui kepala sekolah serta tanda tangannya. Lanjut, yang kedua ada RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang di sini akan saya bahas yaitu pengertian RPP, komponen RPP, dan yang ketiga ada contoh RPP-nya. Nah, jadi di sini RPP itu adalah kan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi RPP itu adalah rencana pembelajaran yang mana dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok yang mana mengacu pada silabus untuk satu pertemuan atau lebih. Di mana terdapat perbedaan antara silabus dan RPP, yang mana silabus itu dapat dilihat dari isi dan proses pembuatannya. Kalau dalam silabus itu tidak memuat langkah-langkah pembelajaran, sedangkan di dalam RPP ini terdapat langkah-langkah pembelajaran. Makanya di sini dibuat adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok yang mengacu pada silabus untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi secara umum silabus itu dapat diartikan sebagai garis-garis besar atau ringkasan atau pokok-pokok isi atau materi pembelajaran tematik. Sedangkan RPP adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kali pertemuan. Langsung kita masuki kepada komponen dari RPP, yaitu komponen dari RPP ini ada identitas, seperti pada silabus tadi, kemudian ada kompetensi intinya, KI, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, di mana dalam langkah-langkah itu terdapat pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian yang terakhir ada penilaiannya. Langsung saja kita masuki kepada contoh RPP yang telah saya buat di sini. Identitasnya ini satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu, di mana satuan pendidikannya yaitu MTSN 2 Kota Pariaman, mata pelajarannya matematika, kelas atau semester kelas 8 semester 1. Kemudian materi pokoknya di sini saya membuat materi pokok koordinat kartesius atau KD 3.2. Kemudian alokasi waktunya adalah 18 JP, di mana di sini 4 kali pertemuan. Kita lihat ada di sini ada yang A itu kompetensi inti, kemudian yang B itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Dan di sini di sebelah kolom indikator pencapaian kompetensi itu kita meletakkan pertemuan. Jadi kita tahu untuk indikator pencapaian kompetensinya itu kita taruh di pertemuan keberapa misalnya. Kan kita tadi mengembangkan KD 3.2. Nah, berarti indikator pencapaian kompetensinya itu adalah 3.21, 3.22. Di mana indikator pencapaian kompetensi 3.21 ini kita buatkan pada pertemuan pertama, yaitu kita inisialkan sebagai P1. Untuk indikator 3.22, yaitu memahami posisi garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y, itu kita letakkan pada pertemuan
2 atau P2. Begitu seterusnya sampai indikator pencapaian kompetensi kita itu selesai. Itu di sini yang terakhir saya buat 4.21 itu menyelesaikan kedudukan titik pada koordinat kartesius yang mana berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu saya buat pada pertemuan 4. Selanjutnya setelah indikator dan KD, di sini ada tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini kita juga buat pertemuan-pertemuannya. Jadi setiap pertemuan itu memiliki tujuan pembelajarannya. Seperti pertemuan pertama, yaitu di sini saya membuatnya setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami posisi garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Nah, di sini di kalkuliannya yaitu peserta didik dapat menggambar sumbu X dan sumbu Y yang tepat. Untuk pertemuan duanya, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, nah peserta didik itu dapat memahami posisi garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Begitu juga sampai pertemuan 4. Nah, di sini juga ada fokus penguatan karakternya, di mana fokus penguatan karakter itu jujur, percaya diri, religius, disiplin, tanggung jawab, teliti, sungguh-sungguh, berpikir kritis, berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, serta toleransi. Kemudian kita lanjut kepada materi pembelajarannya. Mohon maaf, ini salah seharusnya D, materi pembelajaran, di mana dalam materi pembelajaran itu terbagi menjadi 3, di mana materi pembelajaran reguler, materi pembelajaran pengayaan, dan materi pembelajaran remedial. Nah, dalam materi pembelajaran reguler ini terdapat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Faktanya itu di sini adalah titik koordinat, garis, sumbu X, dan sumbu Y. Konsepnya itu memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B dan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini prinsipnya itu tidak ada. Kalau dalam pola bilangan, barisan pola bilangan RPP sebelumnya, saya membuatkan di dalam prinsipnya itu rumus dari UN-nya. Kemudian untuk prosedurnya dalam KD 3.2 ini yaitu mencari luas bangun datar yang terbentuk dari titik-titik pada koordinat kartesius yang dihubungkan. Kemudian yang kedua itu materi pembelajaran pengayaannya, yaitu mencari luas bangun datar yang terbentuk dari titik-titik pada koordinat kartesius yang dihubungkan. Untuk pembelajaran remedialnya itu adalah memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Nah, di sini bisa juga model pembelajaran, metode pembelajaran, atau pendekatan pembelajaran. Nah, di sini saya buat pendekatan pembelajaran karena yang saya letakkan di sini adalah pendekatan pembelajaran dari RPP 3.2 saya ini. Di mana dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 itu saya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian selanjutnya ada media dan bahan, di mana medianya itu media koordinat yang mana tersedia pada link YouTube. Jika dibuka ini kita sudah tahu medianya. Kemudian alat dan bahannya itu ada komputer, infocus, serta PowerPoint. Selanjutnya sumber belajarnya dari As'ari Abdurrahman, yang mana buku Matematika SMP atau MTS kelas 8 semester 1. Kemudian ada buku gurunya juga. Ini ada yang 2017, ada yang 2014. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran.
di mana dalam langkah-langkah pembelajaran ini kita harus buat, kan tadi kita sudah menetapkan untuk dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4, maka dibuat keempatnya yaitu kegiatan di mana pertemuan 1 kegiatan ada kegiatan deskripsi kegiatan sama alokasi waktunya. Di mana kegiatannya itu ada pendahuluan, inti sama penutup. Untuk pendahuluannya ada apersepsi, kemudian di sini kita lihat pendahuluannya, di mana dalam deskripsi kegiatan ini kita harus memasukkan harus secara rinci seperti kayak misalnya ini eh, yang kedua, deskripsi kegiatan dari pendahuluan yang kedua itu kan ada siswa diberikan gambar 1.1 yang terdapat pada halaman 4 buku siswa. Jadi kita harus mencantumkan gambarnya serta eh, apa yang kita suruh ke siswa itu. Jadi benar-benar secara jelas, bukan hanya sekedar guru memberikan ini, guru memberikan ini, bukan secara garis besar, tapi secara perinci. Di mana kegiatan pendahuluan yang ketiga adalah pertanyaan guru terkait masalah yang diberikan. Jadi di sini juga dijelaskan seperti mana yang lebih panjang, jarak yang ditempuh Udin atau jarak yang ditempuh Siti. Dan begitu selanjutnya. Untuk alokasi waktu pendahuluannya di sini saya buat ada 15 menit untuk pendahuluan pertemuan pertama. Kemudian inti dalam kegiatan intinya di sini karena saya menerapkan pendekatan saintifik, maka harus muncul 5M-nya yaitu mengamati, menanya, mengeksplor, asosiasi dan mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Di sini mengamati juga dijelaskan, kita rincikan, mengamati itu peserta didik itu ngapain. Jadi untuk dalam mengamati ini, guru itu menginstruksikan siswa untuk mencermati posisi titik P, Q, R, S, dan T pada sistem koordinat yang pada LK1 aktivitas 1. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui koordinat masing-masing titik tersebut, siswa mengamati pada tabel pada aktivitas 1 yang mana tabel aktivitas 1 itu nanti akan kita taruh pada lampiran. Yang kedua, menanya. Jadi berdasarkan aktivitas mengamati itu, guru menginstruksikan siswa untuk membuat pertanyaan secara kelompok dengan kata kunci titik P, Q, R, S, T, U, V dan jarak sama terhadap sumbu X. Ini harus dirincikan di mana untuk kegiatan inti ini alokasi waktu yang saya berikan itu ada 130 menit karena kegiatannya cukup banyak. Sampai kepada mengkomunikasikan di mana di sini kegiatan inti hasil diskusi kelompok itu ditukarkan ke kelompok lain, mana salah satu kelompok maju membacakan hasil diskusi mereka untuk melatih siswa lebih percaya diri dan berani mengemukakan pendapat. Baru setelah itu kita lanjut kepada penutup, di mana penutup ini siswa bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan mengenai pembelajaran ini. Siswa mengerjakan kuis secara individu untuk melatih siswa jujur dan sebagai PR adalah latihan 1.1 halaman 11. Di sini juga dibuat penugasannya yang mana tentukan jarak titik A 6,4 terhadap sumbu X. Dan ini penugasannya juga harus dibuat, di mana penutup ini saya buatnya 15 menit. Begitupun pada pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Harus kita jelaskan benar-benar secara perinci. Kemudian langsung kita masuki kepada penilaian, di mana ada teknik penilaian. Teknik penilaian itu ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.
sikap spiritualnya itu di sini ada tekniknya. Tekniknya itu teknik observasi. Bentuk instrumennya itu lembar observasi catatan jurnal. Contoh butir instrumennya itu terlampir waktu pelaksanaannya saat pembelajaran berlangsung. Keterangannya itu penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran assessment for end of learning. Begitu pula pada penilaian sikap sosialnya, ada observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Lanjut kepada pengetahuan. Pengetahuan tekniknya itu ada teknik tes tertulis, di mana bentuk instrumennya itu ada pilihan ganda yang mana ada benar atau salahnya, menjodohkan isian dan atau lainnya. Contoh butir instrumennya itu ada terlampir, waktu pelaksanaannya itu saat pembelajaran usai. Dan keterampilan itu, teknik penilaiannya itu ada proyek, di mana bentuk instrumennya itu masalah sehari-hari berkaitan dengan sistem koordinat. Contoh butir instrumennya adalah carilah benda di sekitar kalian yang berkaitan dengan sistem koordinat. Waktu pelaksanaannya itu di luar pembelajaran atau PBM selama 1 minggu. Keterangannya itu penilaian untuk sebagai dan mencapaikan pembelajaran assessment for as end of learning. Selanjutnya ada pembelajaran remedial di mana berdasarkan hasil analisis ulangan harian, peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran remedial dalam bentuk bimbingan perorangan jika peserta didik yang belum tuntas kurang dari 20%. Jadi kegiatan remedial itu akan dilakukan bimbingan perorangan jika di dalam satu kelas itu peserta didik itu belum tuntas kurang dari 20%. Kemudian belajar kelompok jika peserta didik yang belum tuntas antara 20% dan 50%. Dan pembelajaran ulang jika peserta didik yang belum tuntas itu lebih dari 50%. Serta untuk yang terakhir ada pembelajaran pengayaan, di mana berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pengayaan dalam bentuk penugasan untuk mempelajari soal-soal penilaian akhir semester. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai RPP yang telah saya buat. Selanjutnya, kita lanjutkan kepada modul ajar. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian modul ajar, komponen modul ajar, serta contoh modul ajar. Nah, modul ajar itu apa sih? Modul ajar itu adalah salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran atau CP. Kalau di RPP itu mencapai KD, KIKD. Kalau misalnya dalam modul ajar itu mencapai CP atau capaian pembelajaran. Nah, modul ajar ini terdapat pada kurikulum Merdeka. Modul ajar ini implementasi dari ATP atau alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Kemudian ada komponen modul ajar. Di sini komponen modul ajar ini yang pertama ada informasi umum. Nah, dalam informasi umum ini terdapat identitas modulnya, kompetensi awalnya, profil pelajar Pancasilanya, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran. Dan yang kedua itu ada kompetensi intinya, di mana dalam kompetensi inti ini terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Yang ketiga ada lampiran. Dalam lampiran ini pula berisi lembar kerja peserta didik atau LKPD, glosarium, dan daftar pustaka. Kita masuk kepada contoh modul ajar yang telah saya buat. Di sini saya membuat modul ajar pada fase D, di mana fase D itu merupakan kelas 8 SMP atau MTS. Itu mata pelajaran matematika.
yang mana di sini pada materi menyelidiki sifat-sifat bangun geometri. Untuk informasi umumnya di sini ada identitas modulnya, ada nama penyusunnya, ada satuan pendidikan, fase kelas mata pelajaran, subbab 1, prediksi alokasi waktu, tahun penyusunan, dan capaian pembelajaran matematika. Di sini dibuat juga capaian pembelajaran matematikanya. Kemudian fase D berdasarkan elemennya, itu seperti bilangan, aljabar, pengukuran geometri, analisa data dan peluang. Lanjut kepada kompetensi awal, di mana ini kompetensi awalnya itu berisi mengingat kembali metode melukis segitiga yang telah dipelajari di sekolah dasar, menemukan syarat yang diperlukan untuk menggambar dan dapat melukis segitiga. Kemudian di sini ada profil belajar Pancasilanya, semakin beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lain sebagainya. Kemudian ada sarana dan prasarananya, itu buku teks, laptop, komputer atau PC, akses internet, handout materi, papan tulis atau whiteboard, lembar kerja, infokus, referensi lainnya yang mendukung. Target peserta didiknya di sini, peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Di sini model pembelajarannya, saya menggunakan blended learning. Melalui model pembelajaran dengan menggunakan Project Based Learning atau PBL, terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis Social Emotional Learning atau SEL. Langsung kita masuki kepada kompetensi intinya, komponen intinya, yang mana tadi kan ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, dan pertanyaan pemantik. Tujuan pembelajarannya itu di sini kita rincikan, yaitu dapat menjelaskan arti dan sifat dari sudut bertolak belakang, dapat menjelaskan arti dari sudut sehadap dan sudut berseberangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemahaman bermaknanya. Di sini pemahaman bermakna ini berisi menemukan secara intuitif sifat-sifat bangun geometri seperti hubungan sudut yang sama berdasarkan segitiga kongruen. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini berisi menanyakan kepada peserta didik tentang arti dan sifat dari sudut bertolak belakang, menanyakan kepada peserta didik tentang arti dari sudut sehadap dan sudut berseberangan. Lalu masuk kepada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya itu hampir sama seperti RPP. Di sini juga ada kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktunya. Untuk pertemuan pertama, garis sejajar dan sudut. Pendahuluannya, ini deskripsi kegiatannya itu doa, absensi, menyampaikan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa untuk tercapai kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, dengan alokasi waktu yang saya berikan adalah 15 menit. Untuk intinya, kegiatan intinya di sini memikirkan sudut mana yang memiliki ukuran yang sama berdasarkan segitiga yang kongruen di halaman sebelumnya. Ini untuk kegiatan intinya ini juga dijelaskan secara rinci. Apa-apa aja yang akan dilakukan selama pembelajaran di kelas. Dengan alokasi waktu yang saya berikan itu adalah 130 menit serta penutup. Untuk kegiatan penutupnya di sini ada siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini, refleksi pencapaian siswa atau formative assessment, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan, dan sampai pada guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa, di mana alokasi waktunya ini saya buat 15 menit. Begitu pula pada pertemuan kedua, di sini pertemuan kedua itu membahas sudut segi banyak atau poligon. Dengan alokasi waktu 15 menit pada pendahuluan, 130 menit pada inti, dan 15 menit pada penutup. Begitu sampai pertemuan terakhir dalam KD ini.
Mohon maaf pada indikator yang ini. Kemudian yang selanjutnya ada asesmen. Dalam modul ajar ini ada asesmen atau penilaian hasil pembelajaran, di mana hal ini berisi penilaian sikap atau profil pelajar Pancasila. Selama proses mengajar berlangsung, guru mengamati proses profil pelajar Pancasila pada siswa dalam pembelajaran yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan, Yang Maha Esa, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Kemudian ada penilaian pengetahuannya. Penilaian pengetahuan yang dilakukan pada capaian pembelajaran ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tes tertulis. Yang terakhir ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini berisi penilaian keterampilan yang dilakukan pada capaian pembelajaran ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah dengan tes penunjuk kerja atau praktek. Selanjutnya di sini ada soal tes formatifnya. Kita terapkan. Dan selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Di sini remedial ini berisi peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target. Guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dengan memberikan tugas individu tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan serta pengayaannya. Jadi peserta didik yang memiliki daya tangkap, daya kerja yang lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Nah, di sini ada tabel program remedial dan pengayaannya juga, di mana terdapat identitas, nama peserta didik, rencana program, program remedial, pengayaan, tanggal pelaksanaannya, hasilnya di mana sebelum atau sesudahnya, nilai sebelumnya dan nilai sesudah dilakukan remedial atau pengayaannya, kemudian kesimpulannya. Apakah peserta didik itu tuntas atau masih belum? Selanjutnya ada refleksi guru dan peserta didik, di mana di refleksi guru dan peserta didik ini terdapat lembar refleksi guru dan lembar refleksi peserta didik, di mana lembar refleksi guru ini berisi penguasaan materi, penyampaian materinya, serta umpan balik. Kemudian untuk lembar refleksi peserta didiknya ini ada aspek perasaan dalam belajarnya, maknanya, penguasaan materi, keaktifan, gotong royong, dan selesai. Kemudian selanjutnya ada pada kita letakkan juga lampiran-lampirannya. Seperti yang telah disebutkan dalam komponen tadi, lampirannya itu ada LKPD, ada bahan bacaan guru dan peserta didik, serta glosarium, dan daftar pustaka. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai modul ajar. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada bagian program remedial. Untuk program remedial di sini saya membahas mengenai pengertian program remedial, bentuk-bentuk remedial, dan contoh program remedial. Nah, program remedial itu apa sih? Jadi program remedial itu adalah kegiatan pembelajaran yang mana diberikan kepada siswa yang belum menguasai materi pembelajaran. Jadi pembelajaran remedial itu merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga nantinya dapat mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Soal yang diremedialkan itu adalah soal yang tidak tuntas saja. Lanjut kepada bentuk program remedial, di mana bentuk-bentuk program remedial ini terbagi 3. Jadi apabila lebih dari 50% siswa dalam sekelas yang tidak lulus, maka guru harus mengulang materi dengan metode, media, dan bahan ajar yang lebih menarik dan diakhiri dengan tes. Kemudian yang kedua, apabila
antara 20% sampai 50% dalam sekelas yang tidak lulus, maka dilakukan bimbingan kelompok yang dibimbing oleh guru. Kemudian yang terakhir, apabila kurang dari 20% siswa dalam sekelas yang tidak tuntas, maka remedialnya itu dengan bimbingan khusus seperti tutor sebaya. Di sini ada contoh program remedial yang telah saya buat. Nah, di sini ada satuan pendidikan, kelas, semester, ulangan harian keberapa, dibuat tanggal ulangan hariannya, bentuk soal ulangan hariannya. Di sini saya membuat bentuk soal ulangan hariannya itu yaitu bentuk menjodohkan dan esai. Dengan materi ulangan hariannya itu materi koordinat kartesius dengan KD-nya itu ditulis yaitu KD 3.2 yang mana menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, serta indikatornya juga ditulis, yaitu indikatornya 3.2.1, 322, 323, dan seterusnya. Di sini juga dibuat rencana ulangan remedialnya dan KKM-nya. Di sini KKM-nya saya dapatkan adalah 75. Di sini terdapat nama-nama siswa yang beserta nilai ulangannya. Ini semua siswanya tidak lulus, tidak mencapai KKM nilai ulangannya. Itu 40, 40, 30, 50, 60. Serta diharuskan siswa tersebut melakukan remedial. Nah, untuk tabel program remedialnya di sini ada nama siswa, nilai ulangannya, indikator yang tidak dikuasai oleh siswa tersebut, bentuk pelaksanaan pembelajaran remedialnya ini, kemudian nomor yang dikerjakan dalam tes remedial, nilai tes remedial, serta keterangannya. Di sini nilai ulangannya kan 40. Kita lihat indikator yang tidak dikuasai oleh siswa tersebut berapa aja sih? Di sini contohnya si Anissa Humairah ini indikator yang tidak dikuasainya itu ada pada 3.2.1 dan 3.2.4 di mana karena di sini bentuk pelaksanaan remedialnya itu memberikan bimbingan khusus dan tugas individu. Nomor yang dikerjakan dalam remedialnya itu nomor yang mereka tidak tuntas saja. Di sini karena dia KD-nya ini yang tidak dikuasainya, maka yang dikerjakannya nomornya ini. Kemudian nilai tes remedialnya ini juga diterapkan di sini. Keterangannya itu tuntas karena mereka telah melewati dari KKM-nya. Di sini juga ada harus mengetahui kepala sekolah dan guru pelajarannya. Mungkin sekian mengenai program remedial. Lanjutkan kepada program pengayaan. Pada program pengayaan ini pula, saya membahas mengenai pengertian program pengayaan, bentuk-bentuk program pengayaan, serta contoh program pengayaan. Program pengayaan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik yang memiliki kecepatan waktu dan hasil belajar yang baik daripada teman-temannya, sehingga memiliki waktu luang yang dapat dimanfaatkan oleh guru agar siswa itu tidak mengganggu teman-temannya belajar. Jadi program pengayaan ini kebalikan dari program remedial. Kalau program remedial itu yang tidak tuntas, sedangkan program pengayaan itu untuk peserta didik yang tuntas, yaitu yang memiliki kecepatan yang hasil belajarnya baik di dalam kelas. Jadi diberikan program pengayaan ini agar yang peserta didik yang hasil belajarnya lebih baik itu tidak mengganggu temannya yang remedial. Nah, bentuk-bentuk program pengayaan ini ada 3, yaitu memberikan soal olimpiade, melanjutkan materi, atau tutor sebaya. Contoh program pengayaan yang telah saya buat itu adalah hampir sama seperti program remedial. Di sini ada satuan pendidikan, kelas, ulangan harian, sampai KKM-nya juga sama, namun
pada tabel bentuk pengayaannya, soal pengayaan, kunci jawaban Airini Desvira ini. Nilai ulangan si Airini ini adalah pengayaannya itu memberikan soal-soal pemecahan masalah seperti soal olimpiade yang terkait dengan materi koordinat kartesius. Di sini juga dalam program pengayaan ini diterapkan soal pengayaannya dan kunci jawabannya. Nanti setelah dites kepada siswa yang pengayaan itu, yang melakukan pengayaan, baru nanti di sini diletakkanlah nilai pengayaan dari siswa tersebut. Ini sampai ke bawah. Serta juga diterapkan mengetahui kepala sekolah guru pelajaran. Tadi juga pada program remedial ini dilampirkan juga soal-soal remedialnya seperti ini. Sampai semuanya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai program pengayaan dan program remedial. Dilanjutkan kepada yang terakhir, itu adalah program olimpiade. Di sini yang akan dibahas adalah pengertian program olimpiade, komponen program olimpiade, dan contoh program olimpiade. Jadi program olimpiade itu adalah program kegiatan belajar yang direncanakan untuk dilaksanakan, yang mana yang bergunanya untuk mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kompetisi atau olimpiade. Jadi program olimpiade ini diberikan kepada siswa agar nantinya ketika ada kompetisi atau olimpiade di sekolah, di suatu sekolah, siswa tersebut tidak keteteran untuk mengejar materi-materinya, karena biasanya soal olimpiade itu tidak sama dengan soal yang diajarkan di kelas, karena soal olimpiade itu kan udah soal yang tingkat tinggi. Jadi diberikanlah program olimpiade ini untuk membantu siswa dalam memahami materi-materi olimpiade. Dalam program olimpiade ini terdapat komponennya, yaitu yang pertama ada identitas, jenis kegiatan, program kegiatan, waktu kegiatan, sasaran, rangkaian kegiatan, tempat kegiatan, peralatan yang digunakan, pelaksanaan kegiatan, dan pengorganisasian kegiatannya. Contoh program olimpiade yang saya buat itu adalah di sini ada identitasnya, ada satuan pendidikan, yaitu MTSN 2 Kota Pariaman, bidang olimpiadanya matematika. Waktu pelaksanaannya di sini hari Rabu, jam 3 sampai jam 4. Kelasnya kelas 7 dan 8. Guru pembinanya itu ada dua di sini, Jaraini dan Fazila. Kemudian pada tabel program olimpiade ini ada materi pokoknya, ada indikatornya, contoh soalnya, waktu pertemuannya, metodenya, sumbernya, dan pembimbingnya. Untuk materi pokoknya itu ada aljabar dan lain sebagainya. Indikatornya itu indikator apa aja sih yang mau dibahas di program olimpiade ini, dijabarkan. Kemudian contoh-contoh soal yang akan dibahas itu diterapkan di tabel contoh soal. Kemudian waktu pertemuannya itu ada pertemuan 1 sampai pertemuan selanjutnya. Di sini saya membuat sampai pertemuan ke 9. Kemudian metodenya diskusi, latihan soal, dan presentasi. Ini sumber-sumber buku olimpiade, dan di sini juga diletakkan pembimbingnya. Karena pembimbingnya ada dua, jadi setiap minggu itu ganti-gantian. Itu juga sampai akhir. Mungkin sekian program olimpiade yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas UAS saya, rancangan pembelajaran matematika saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.